Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang elektrogravimetri dengan Muhammad Sofyan Nofrizal, Anafarma 1A, P171 2019 10-12. Elektrogravimetri adalah metode analisis kuantitatif berdasarkan pengendapan atau pendepositan logam terbentuk pada elektroda dengan bantuan arus listrik, dapat digunakan untuk menentukan kadar suatu logam tertentu di dalam larutannya. Maka dapat dikatakan bahwasanya elektrogravimetri atau elektroanalisis elemen diendapkan pada elektroda yang stabil dan arus yang dipakai harus searah. Pada prinsipnya, elektrogravimetri sama dengan elektrolisis. Hanya pada elektroda gravimetri dibuat khusus untuk gravimetri, di mana diharapkan endapan logam mengendap pada katoda dengan baik dan anodanya tidak larut. Hukum yang mendasari elektrogravimetri. Pada elektrogravimetri terdapat hukum yang mendasari. Yang pertama yaitu hukum Faraday, di mana jumlah zat yang terjadi pada elektroda berbanding lurus dengan jumlah kolom yang mengalir. Dan dalam elektrolisis, jumlah listrik yang sama akan menghasilkan berbagai macam zat dengan jumlah yang sebanding dengan berat ekivalen zat-zat tersebut. Pada hukum ini dituliskan sebagai W sama dengan E kali I kali T dibagi V. Yang kedua, terdapat hukum Ohm, di mana kuat arus yang mengalir melalui suatu pengantar berbanding terbalik dengan tahanan dan berbanding lurus dengan tegangan. Dapat dituliskan dengan rumus I sama dengan E per R, di mana I adalah arus dengan satuan ampere, E adalah tegangan dengan satuan volt, dan R adalah tahanan dengan satuan ohm. Analisis kuantitatif secara elektrogravimetri, yaitu komponen yang dianalisis diendapkan pada suatu elektroda yang telah diketahui berat, dan kemudian setelah pengendapan sempurna kembali dilakukan penimbangan elektroda beserta endapannya. Kemudian endapan harus kuat menempel pada dan halus, sehingga bila dilakukan pencucian, pengeringan, serta penimbangan tidak mengalami kehilangan berat. Dan yang terakhir, selain itu, sistem ini harus menggunakan elektroda yang inert, umumnya dipakai elektroda platina. Pada analisis elektrogravimetri terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, ion logam dengan elektrolisa akan mengendap pada katoda. Kemudian, bila sampel terdiri dari campuran logam, maka untuk mengambil salah satu logamnya cukup dengan mengatur potensial elektrolisa yang sesuai untuk logam yang diinginkan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang metode kerja. Yang pertama yaitu alat dan bahan yang digunakan pada analisis elektrogravimetri. Alat dan bahan yang digunakan yaitu CuSO4, H2SO4, HNO3, aseton, etanol 96%. Sedangkan alat yang digunakan adalah bejana elektrolisis, lempeng karbon, lempeng platina 9x7,3 cm, kabel penghubung, penjepit buaya, power supply, amplas nomor 1, botol semprot, penjepit kayu, labu ukur, pipet tetes, gelas ukur, gelas arloji, oven, desikator, dan neraca analitik.
Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja yang dilakukan pada analisis elektrogravimetri. Yang pertama, lempeng platina digosok dengan amplas lalu dibilas dengan HNO3. Selanjutnya, lempeng elektroda dibilas dengan etanol dan aseton. Berikutnya, dikeringkan di dalam oven, diletakkan di atas gelas arloji. Kemudian didinginkan di dalam desikator. Selanjutnya ditimbang hingga diperoleh massa yang konstan. Setelah itu dipipet 10 mili CuSO4 1 molar dimasukkan ke dalam bejana elektrolisis dan ditambahkan 1 mili asam sulfat pekat ke dalam bejana elektrolisis dan ditambahkan aqueous hingga titik batas. Lempeng platina diletakkan di dalam bejana elektrolisis dan bagian atas lempeng diapit dan dihubungkan menggunakan kanal arus balik listrik negatif sebagai katoda. Lempeng karbon diletakkan ke dalam bejana elektrolisis dan bagian atas lempeng diapit dan dihubungkan menggunakan kanal arus balik listrik positif sebagai anoda. Arus listrik yang digunakan adalah 2 buah baterai dengan total tegangan 3 volt. Selanjutnya, elektrolisis dilakukan selama 20 menit. Setelah dielektrolisis, lempeng platina diangkat dan diperoleh endapan Cu pada lempeng. Kemudian, endapan dicuci dengan etanol dan aseton. Lempeng platina yang terdapat endapan Cu ditimbang hingga diperoleh massa konstan dan dihitung massa Cu dengan menggunakan hukum Faraday. Aplikasi atau kegunaan elektrogravimetri. Metode analisis elektrogravimetri sangat baik untuk penentuan logam-logam seperti perak atau tembaga, di mana unsur-unsur lain kurang mudah direduksi dibandingkan H+. Penambahan NO3 sangat penting untuk menstabilkan katoda agar tidak menjadi sangat negatif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.